Shalom jiwa anak Tuhan, bertemu kembali dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kali ini kami rindu membagikan kesaksian hidup dari seorang hamba Tuhan yang punya jiwa melayani sesama, mempersembahkan hidupnya untuk tujuan dan kepentingan Tuhan. Namanya Saudari Maylin. Hari ini Saudari Maylin akan sharing sedikit tentang tujuan hidup. Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok hari, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun yang akan datang. Kehadiran manusia di dunia ini pasti memiliki tujuan. Apa sih tujuan hidup kita sebagai manusia? Hari ini Saudari Maylin akan sharingkan kepada kita semua. Jadi, apa sih tujuan hidup dari Saudari Maylin? Ya, shalom teman-teman. Memang menarik sekali kalau kita berbicara mengenai tujuan hidup. Sebab banyak orang yang tidak tahu sampai saat ini apa sebenarnya tujuan hidup mereka. Kira-kira ketika saya umur 15 tahun, saya pun sering menerima pertanyaan ini dari pembina rohani, dari ketua pemuda kami, dari orang-orang dewasa yang membimbing kami ketika remaja. Sering ditanya, tujuan hidupmu apa? Gitu. Kemudian saya terdiam. Saya berpikir, ternyata saya nggak menemukan jawaban itu. Padahal saya sekolah. Saya juga berpikir, saya sekolah untuk apa? Gitu. Saya melakukan segala sesuatu untuk apa? Rasanya saya nggak tahu tujuan saya apa sih. Kalau tujuan saya ingin mencapai cita-cita, menjadi seorang guru misalnya, terus setelah itu untuk apa? Gitu. Nah, pada akhirnya ketika saya dewasa, secara khusus pada saat ini, saya mengerti benar apa tujuan saya hidup di dunia ini. Tujuan saya hanya satu saja, yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan. Menurut Saudari Maylin, apakah tujuan hidup setiap kita manusia? Mengapa kita ada di dunia ini dan untuk apa? Kalau kita berbicara mengenai mengapa kita ada di dunia ini dan untuk apa kita ada di dunia ini, satu hal yang harus kita tahu bahwa kita ada di dunia ini yang pertama itu karena kehendak Tuhan. Ya, kita mengingat pada waktu penciptaan, Tuhan sendiri menghendaki bahwa Ia ingin menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Kemudian untuk apa? Kenapa kita diciptakan? Nah, satu hal juga yang perlu kita ketahui, sebelum manusia diciptakan ke dunia ini, tentunya Tuhan punya satu tujuan. Mengapa Ia menciptakan kita? Pada waktu itu, di dalam kerajaan surga, kita tahu bahwa ada malaikat Tuhan yang sudah jatuh, yang sudah melanggar tatanan Allah, di mana dia mulai mengingini sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dia mengingini, dia ingin menyamai Allah, menyamai yang Maha Tinggi. Maka pada saat itulah ketika keinginan itu hadir dalam hati malaikat itu, dosa mulai ada pertama kali di dalam surga. Nah, kalau kita berbicara kenapa manusia diciptakan, kita harus ingat Tuhan menciptakan kita supaya kita menjadi manusia yang menghormati Dia, yang menuruti Dia, melakukan kehendak-Nya. Untuk apa? Untuk membuktikan, untuk menjelaskan kepada dosa, bahkan kepada malaikat yang telah jatuh. Begini loh ciptaan Tuhan yang sesungguhnya, ialah taat, patuh, melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita nggak punya kebebasan untuk melakukan kehendak kita lagi. Apalagi ketika Kristus sudah mati untuk menebus kita dari pelanggaran Adam yang pertama. Dia jatuh dalam dosa. Di Taman Eden dia tidak menuruti Allah, melainkan dia menuruti iblis. Nah, pada waktu itu kita kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Kita kehilangan kemuliaan Allah, kita terpisah dari kemuliaan Allah. Tetapi puji syukurnya
Karena begitu besar kasih Tuhan itu kepada kita, Dia mau memberikan putra tunggalnya Tuhan Yesus, supaya melalui Dia kita masih punya kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan hanya sekedar masuk dalam kerajaan surga, tapi kita diberi kesempatan untuk mempunyai hubungan yang utuh kembali dengan Allah Bapa. Oleh karena itu, melalui itu kita bisa tahu tujuan kita hidup di dunia ini. Kita hidup untuk menuruti Allah, melakukan segala sesuatu yang Allah mau. Itulah yang berkenan di hadapannya. Kalau kita juga berbicara apa sebenarnya tujuan hidup manusia, ya hanya itu satu-satunya tujuan hidup manusia, tidak ada yang lain. Masalahnya kan banyak orang yang tidak tahu apa tujuan hidupnya. Jadi kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, ya hanya itulah tujuan hidup manusia, yaitu untuk memuliakan Dia. Bagaimana cara kita memuliakan Dia? Melakukan kehendaknya. Itu. Terus bagaimana cara menemukan tujuan hidup setiap kita dan cara menjalaninya agar hidup kita bahagia? Bagaimana saya menemukan tujuan hidup saya? Ya, saya teringat kembali dengan perjalanan kehidupan saya. Dulu saya itu orangnya nggak berpikir, nggak perlu memikirkan apa yang Tuhan inginkan tentang hidup saya. Pokoknya yang saya lakukan itu adalah apa yang saya inginkan, apa yang saya rencanakan. Saya lakukan itu tanpa saya bertanya kepada Tuhan. Saya nggak mau bertanya kepada Tuhan, rasanya nggak perlu gitu. Karena apa? Saya benar-benar yakin dengan apa yang saya pilih dalam hidup saya, apa yang saya ingin lakukan dalam kehidupan saya. Saya percaya bahwa semua itu benar adanya. Tetapi suatu ketika saya membuat satu keputusan dalam kehidupan saya, dan benar-benar pada saat itu Tuhan menyentuh saya secara pribadi melalui hal itu. Ya, saya pernah membuat satu keputusan yang salah dalam hidup saya. Ya, sebelumnya saya berpikir itu keputusan yang benar, tetapi ternyata Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa keputusan saya salah. Dan pada saat itu saya benar-benar terpukul. Saya sadar sekali, selama ini Tuhan, saya nggak pernah tanya Tuhan. Apapun yang saya rencanakan dalam hidup saya nggak pernah tanya Tuhan. Saya nggak mau peduli apakah Tuhan setuju saya melakukan ini atau tidak. Saya nggak pernah peduli. Pokoknya yang saya tahu, saya mampu melakukan apa yang saya pilih. Aduh, pada saat itu benar-benar Tuhan sadarkan saya. Dan mulai pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya rindu. Saya ingin sekali merasakan apa sih kelahiran baru itu. Apa sih tujuan saya hidup ini? Bagaimana sih Tuhan saya harus hidup di hadapan Tuhan? Nah, mulai pada saat itu saya merasakan sentuhan Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan itu berbicara kepada saya, menjelaskan kepada saya apa tujuan hidup saya. Nah, yang ingin saya katakan di sini, bagaimana cara kita menemukan tujuan hidup kita? Kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Nah, tentunya untuk bertanya kepada Tuhan pun, ya tidak semua orang mau bertanya kepada Tuhan. Sebab semua orang mungkin merasa dirinya pintar, merasa dirinya nggak butuh Tuhan, sama seperti apa yang saya alami. Tetapi kita harus ingat, kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk diri kita. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Ya, pada hari terakhir kita hidup di dunia ini, kita nggak bisa membatalkan kematian kita. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Jadi kita harus ingat, kita harus terus ingat bahwa kita hidup di dunia ini hanya untuk Tuhan. Maka penting sekali buat kita semua untuk menanyakan, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan di dunia ini? Apa yang Tuhan mau terhadap diri saya? Apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan? Itu yang harus terus kita pertanyakan. Ya, itu rahasianya. Bagaimana caranya menemukan tujuan hidup kita? Tanya Tuhan. Dan percaya bahwa Roh Kudus itu pasti menjelaskan kepada kita. Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita tentang isi hati Bapa di surga. Lalu apa yang harus kita lakukan
Atau bagaimana cara kita memperjuangkan tujuan hidup kita? Nah, tentunya kalau kita udah menemukan tujuan hidup kita, yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan, tentunya kita ada perjuangan setiap hari. Karena apa? Setiap orang yang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, iblis itu selalu mengincar kita. Dia selalu berusaha untuk membawa kita jatuh lagi dan tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan, melainkan melakukan apa yang iblis inginkan. Oleh karena itu, bagaimana kita memperjuangkannya? Ya, satu, kita memang harus tetap ingat bahwa iblis itu senantiasa menyertai kita juga untuk terus berjuang mengambil kita, untuk menjatuhkan kita. Kita harus tetap ingat. Sehingga kalau kita ingat, maka apapun kesempatan yang mengajak kita untuk melakukan dosa, maka kita harus katakan tidak dengan dosa. Jadi kita harus tetap bertahan. Kita lakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berani mengatakan tidak dengan dosa. Kemudian yang kedua, tentunya kita tidak boleh putus hubungan dengan Tuhan. Setiap hari ya, kita jalin hubungan yang erat dengan Tuhan, maka Roh Tuhan sendiri juga akan menolong kita, menyertai kita. Kita tidak berjuang sendiri, tapi Tuhan juga menolong kita. Boleh dong sharingkan satu atau beberapa ayat firman Tuhan yang sampai saat ini membuat saudari Maylin menemukan tujuan hidup dan diteguhkan, bahkan dikuatkan melalui janji firman Tuhan itu. Nah, satu firman Tuhan yang selama ini meneguhkan saya, mengingatkan saya tentang tujuan hidup dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah melakukan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, teman-temanku sekalian, dalam firman Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan tidak kenal orang-orang itu. Padahal mereka melakukan mujizat demi nama Tuhan. Mereka mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka menyembuhkan banyak orang demi nama Tuhan. Ketika pada hari penghakiman, Tuhan tidak kenal mereka. Wah, kok bisa? Padahal mereka itu pelayanan. Padahal mereka itu percaya Tuhan Yesus. Bahkan mereka mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Loh, kok justru mereka nggak dikenal loh di kekekalan. Nah, itu juga yang perlu kita renungkan kelak. Apakah ketika kita mati nanti, apakah ketika kita masuk di hari penghakiman nanti, Tuhan akan kenal kita? Apakah Tuhan akan kenal sama kita? Itu yang harus kita terus renungkan, teman-teman semua. Orang yang percaya, yang pelayanannya luar biasa aja, Tuhan gak kenal mereka. Tetapi satu kuncinya untuk dikenal Tuhan, gak perlu kita jadi gembala, gak perlu kita sekolah teologi. Kita hanya perlu melakukan kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam firman itu. Orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi teman-teman semua, kalau kalian seorang dokter, kah guru, kah apapun profesi kalian harus terus bertanya, Tuhan, apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan mau saya lakukan setiap hari? Kita harus berani untuk mengatakan tidak dengan dosa. Kita harus hidup suci, harus hidup sekudus-kudusnya, sebersih-bersihnya hati kita. Bukan dosa yang kelihatan saja, bukan membunuh, bukan mencuri, bukan hanya itu. Dalam pikiran kita pun kita bisa berdosa. Dalam hati kita bisa berdosa. Pikiran-pikiran kita yang jahat, pikiran-pikiran kita yang tidak Tuhan senang, kita bisa berdosa. Jadi firman Tuhan ini yang terus ingatkan saya. Saya mau supaya di penghakiman nanti Tuhan kenal saya. Sekalipun mungkin saya bukan orang yang hebat dalam hal apapun, saya nggak perlu hebat dalam hal apapun. Saya hanya perlu hebat di dalam Tuhan. Bagaimana hebat dalam Tuhan?
kita turuti kehendak Tuhan. Dan tentunya untuk menuruti kehendak Tuhan ini nggak semudah seperti apa kita berbicara, nggak mudah ya. Itu pertaruhan setiap hari, karena dosa itu terus berjuang, karena iblis itu terus berjuang menggoda kita. Terus yang mereka tawarkan itu wow, bagus semua, nggak ada yang nggak bagus ya. Tapi jangan mau ditipu, kita nggak boleh tertipu. Makanya Tuhan bilang kita harus siap menderita selama kita di dunia ini. Menderita dalam hal apa? Menderita dulu, kita jangan buat dosa dulu, kita harus suci dulu. Sekalipun tantangannya berat, seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka harus mati dengan sengsara demi kesucian hidup mereka, pertahankan iman mereka. Demikian juga dengan anak-anak muda sekarang. Kita jangan tinggalkan Tuhan demi apapun, tapi tinggalkan apapun demi Tuhan. Bukan berarti kita diam saja nggak buat apa-apa ya. Justru kita harus mengembangkan potensi kita. Kita gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Oke? Wah, sangat memberkati sekali ya. Yang terakhir nih, kita sama-sama tahu minat anak-anak muda saat ini untuk melakukan kehendak Tuhan itu menurun sekali. Mereka lebih sering memprioritaskan tujuan hidupnya hanya untuk hal-hal yang duniawi, yang sifatnya sementara, yang tidak kekal. Karena itu, sharingkan sedikit bagaimana seharusnya anak muda Kristen memprioritaskan tujuan hidupnya untuk memuliakan, untuk menyenangkan Tuhan. Ya, teman-teman muda sekalian, jadi kiranya setelah mendengarkan semua yang saya telah sampaikan, baik melalui pengalaman saya secara pribadi, harapan saya teman-teman juga harus menemukan tujuan hidupnya ya. Tujuan hidup kita itu hanya satu, melakukan kehendak Tuhan. Tapi belum semua orang menemukan itu, sebab mereka masih mau melakukan kehendak mereka. Mereka masih mau memuaskan diri mereka sendiri dengan keinginan-keinginan di dalam hati mereka. Dan satu itu kita harus tetap ingat, kita punya satu tujuan, melakukan kehendak Tuhan. Jadi buat teman-teman pemuda, kalaupun kalian sekarang sudah jadi orang-orang yang sukses dalam pendidikan, mungkin kalian sudah bekerja, berkarir seperti itu, atau ada yang dalam pendidikan, atau justru sudah tidak berpendidikan lagi oleh karena lain hal seperti itu. Kita nggak boleh berpikir bahwa tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. No, itu hanya tipuan iblis. Setiap saat Tuhan menanti kita, kita harus bertobat. Kita harus datang kepada Tuhan. Jadi dimanapun kalian berada, apapun yang kalian buat saat ini, apapun pekerjaan kalian, kiranya melalui pengalaman hidup saya, melalui apa yang saya sampaikan ini, teman-teman, ayo kita temukan tujuan hidup kita itu. Itu nggak buat kita tuh sedih, nggak, itu tuh buat kita damai sejahtera. Saya saksinya atau saya mengalaminya. Wah, masalah bisa datang, apapun datang kepada saya. Cuman bedanya adalah ketika kita menemukan tujuan hidup kita, semua masalah itu nggak ada arti apa-apa. Sebab apa? Kita sudah menemukan hidup yang sesungguhnya. Karena kita percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, ada pengharapan. Kelak kita akan hidup kembali bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Kita juga akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Itu pengharapan kita satu-satunya. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan, carilah Tuhan. Kalau kita mencari kehidupan, carilah Tuhan. Tetapi kalau kalian mencari hal-hal yang lain, ya memang dunia menyediakan semua itu. Bahkan kebahagiaan pun dunia sediakan. Tapi bedanya kebahagiaan dari Tuhan dan kebahagiaan dari dunia. Dari Tuhan, kebahagiaan itu terus-menerus, ya, tidak ada batasnya, tidak ada terputusnya. Sukacita kita itu penuh. Tetapi kalau dari dunia, kita bisa kecewa. Kita bisa berhenti bahagia ketika hal yang kita bahagiakan itu hilang atau bagaimanapun. Dari dunia kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Makanya dalam firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Tentunya orang dunia tidak mengerti firman itu, tetapi orang yang hidup dalam Tuhan, mereka ngerti firman itu. Wah, ternyata benar. Sekalipun saya kekurangan materi, sekalipun saya ada masalah,
wah saya bahagia. Karena apa? Saya sudah menemukan hidup yang sesungguhnya. Nggak peduli sesengsara apapun saya di dunia ini, tetapi saya tahu bahwa kelak saya akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi teman-teman pemuda semuanya, selamat berjuang. Selamat berjuang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian semua. Amin. Nah, jiwa anak Tuhan, kita sudah mendengar dari saudari Maylin betapa pentingnya mengetahui tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu untuk melakukan kehendak Allah. Terima kasih sudah menyaksikan konten video Jiwa Anak Tuhan. Terima kasih juga buat saudari Maylin yang sudah men-sharingkan banyak hal, poin-poin penting tentang tujuan hidup, dan sangat memberkati kita semua. Kami mendoakan saudari Maylin boleh melayani Tuhan dengan lebih giat lagi dan boleh selalu berhasil di dalam segala sesuatu yang dikerjakan dan direncanakan. Tuhan Yesus memberkati. Terus dukung pelayanan kami dalam doa, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video kami kepada setiap orang sehingga semuanya diberkati dan kita semua boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Penutup dari saya, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Shalom, warga kerajaan.